Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, NIM 225231174, kelas 2E, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dengan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasunanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian tiga calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said, atau yang sering kita kenal dengan Pangeran Sambernyawa. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV, penguasa Mataram pada tahun 1719 sampai 1726, sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV. Saat itu, VOC mengangkat Pakubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Lalu Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubuwono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Suhejardi atau Pakubuwono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Lalu Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Suhejardi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Raden Mas Suhejardi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada 22-23 September 1754, membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh tiga pihak, yakni Pemerintah Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harding, Kasunanan Surakarta oleh Pangeran Pakubuwono III, dan Kesultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti terdiri dari 9 poin. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Kedua, rakyat kesultanan harus bekerjasama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. Tiga, para bupati atau pejabat eksekutif harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. 5. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberikan uang ganti rugi sebesar 10.000 riyal setiap tahunnya. 7. Sunan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhunan Pakubuwono III membutuhkan. 8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasaan Mataram terdahulu dengan VOC.
Jadi, dampak perjanjian Giyanti adalah memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kasultanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajahan. Perjanjian ini diadakan di Desa Jatiharjo, dihadiri oleh 3 pihak, yaitu VOC, Kasultanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta.